cek si mayat nenek itu. Lu dapat memori dari gunung nggak? Ini kayaknya berafiliasi kemana-mana nih Mas Wil soalnya. Gunung yang dingin banget. Lu tahu maksud gue di mana? Everest. Yes. Belanda tuh ada di situ. Dan ada beberapa patung gitu yang mereka dapetin gitu. Di sini gue ngerti bahwa berarti penjajah ini bukan jajah kita doang, tapi ngambilin benda-benda bersejarah juga ternyata. Artefak bersejarah ya. Oh iblis Bow, di kanan arah pintu masuk gua sini. Kayaknya dari sana juga, tapi nyerangnya mau langsung di studio. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kemudian lagi bersama kita berlima, ada Bro Willy, ada Jocelyn, ada Bang Adam, ada juga Aileen, dan juga gue Bo. Dan hari ini, seperti biasa kita kembali dengan episode special VIP Live Noise. Dan terima kasih buat para The Clients dan juga para Noise yang sudah hadir di live session ini, live session VIP ya. Kalian terima kasih sudah membeli tiketnya juga. Dan kita akan membahas lagi ataupun akan kembali lagi ke salah satu lokasi yang bisa dibilang menjadi tempat terhoror buat para pelaku kriminal di Indonesia, yang dimana isinya adalah terkenalnya untuk zaman sekarang ya, itu adalah kriminal-kriminal kelas kakap gitu. Karena kalau kelasnya gurame, kelasnya ikan teri, ikan sepat, air tawar, bukan, itu di masakan Sunda. Oke, iya ya, boleh. Ngomongin masakan Sunda, Jadi lapar. ngecek dulu. And then kita akan kembali ke Nusa Kambangan. Yap, kita kalau mau sedikit flashback, kita cerita-cerita dulu aja ya sama para noise mungkin yang hadir di sini, bisa ngobrol-ngobrol juga nih tentang yang di Nusa Kambangan kemarin juga part 1. Apa aja sih yang kalian rasain? Yuk komen di bawah. Dan itu seru banget sebenarnya gitu kan. Seru banget karena kita bukan nggak sengaja ya, sebenarnya sih sengaja. Berkonfrontasi dengan kubu ijo-ijo di sana. Yap, di sana terdapat gua yang bernama Gua Ratu dan Gua Rahayu ya. Rahayu. Salam Rahayu. Nah, Gua Ratu dan Gua Rahayu ini memang ya dikabarkan banyak banget nih buat para pengikut ataupun pemuja, penghormat lah, sebutannya apapun itulah. Intinya memang melakukan ritual permintaan, pemujaan dan lain-lain di goa-goa tersebut. Dan sampai kita datang ke mana ya namanya ya, ke Nusa Kambangan, kita sudah disergap oleh pasukan-pasukannya mereka. Dan di Nusa Kambangan kayak gimana? Mungkin boleh di flashbackin, dibantuin siapa nih? Jocelyn, Willy, Bang Adam. Intinya ya, yang sangat menarik adalah tim DA menemukan adanya device di dalam Goa Ratu tersebut, yang dimana device itu digunakan untuk para jin setempat berkomunikasi dengan Sang Ratu Hijau. Dan di episode Nusa Kambangan part 1 pun DA akhirnya secara cukup gamblang menjelaskan yang hijau-hijau yang kami maksud tuh berapa generasi ya kan ya Bow ya. Ada yang kami sebut dengan ya anggap saja grandmother, ada yang disebut dengan mother, ada yang disebut dengan anak. Yang anak itu kami yakini sebagai yang disebut Nyi Blorong, sedangkan yang disebut Ratu Kidul itu adalah mamanya, dan yang terakhir Bunda Ratu itu ya istilah bisa beda-beda, tapi memang ada 3 generasi yang kami yakini. Memang mesti diteliti lebih lanjut, namun memang terasa energinya tidak satu, tetapi lebih dari satu yang hijau itu, tapi 3 itu. Ya Lin ya, bener kan? Kamu mau nambahin? Enggak. Oke. Lalu apalagi ya? Maafkan atas kebengisan gue guys. Di episode Nusa Kambangan 1 gue berasa gue bengis banget soalnya. Kamu bengis mas? Kamu bengis? Nggak gitu ya? Bengisnya. Oke lanjut. Soalnya Jocelyn habis nangis kan pas sorenya, gue jadi kayak kesel gitu. Jadi gue
pelampiaskannya ke Nusa Kambangan deh. Ya udahlah, maafkan gue ya. Yang episodenya sudah tayang ya. Ya, episodenya sudah Lucy tayang. Let Be. Lucy Let Be. Ya. Terus kita kalau nggak salah sebelum kita mengarah ke Goa Ratu, kita kenapa memutuskan untuk ke Nusa Kambangan Part 2? Ternyata banyak banget yang belum kita explore. Iya. Terutama yang penasaran juga tuh di mana Bang? Benteng apa Bang namanya Bang? Ayo lu mampus lu. Benteng apa lu? Benteng mana ya? Kenapa mesti ada ayo mampus nih gitu? Karena kan dia pelupa orangnya. Benteng apa ya? Nanti sebutnya Benteng Takeshi lagi. Benteng Karang bolong. Jadi karangnya bolong. Kenapa Bang karangnya bolong Bang? Apa karena Mungkin Kuat juga ya, bolong. kuat juga ya Kuat sampai juga, bolong? sampai bolong. mungkin waktu sih bang. Kenapa Bang waktu Bang? Ya waktu yang membolongkan itu. Ya betul, karena kan kikisan-kikisan Iya. air Kita harus pantai. berpikir secara positif bang. Betul. Bentar, Semuanya karang bisa sustain. bolong tuh maksudnya gimana? Kuat Iya. juga tuh maksudnya Ya karena apa? kan kikisan-kikisan Erosi ya, air. benar. Kuatnya erosi yang disebabkan oleh air hujan. Betul. Bukan hujan dong, kan air dekat pantai Bang. Iya. Air laut. Ya air Ya laut. pengikisan lah. Pengikisan. Ya, Nggak usah sok ilmiah gitu. Enggak, so that's why kenapa gue sempat main ke rumah Bang Adam waktu kemarin kan. Nah di situ gue liat sabun-sabunnya tuh kayak karang bolong gitu. Itu namanya pengikisan air Bang ya. Gitu. Yang jadi pertanyaan kapan lo main ke rumah gue bang? Kemarin masa lupa Bang? Wah. Kan kamu bisa Bukannya- FTI sekarang. Did bukannya you kita ke guys hotel bareng, do Bang? Something? Hah? Bukannya ke hotel bareng ya? Enggak, itu kan pas iya. kemarin kita iya, hotel bareng iya, emang. emang. Pas gue ke rumah Bang Adam, wih gila kok sabunnya bolong semua. Apakah Bang Adam pengoleksi karang bolong? Sabun aja gue bolongin bang, apalagi hati lo bang. Untuk hati. Untuk hati. Untuk hati, bukan yang lain. Bukan yang lain, untuk hati. bukannya udah bolong bau hati lu oleh Aileen dikikis terus. Yo, No hope. Enggak lah, itu Aileen yang gue kikis dikit-dikit. Anjay. Jadi maksud lu Aileen udah bolong sama lu nih? Bilang kan lu kikis kan? Hatinya astaga, aku tidak separah itu sih guys. Akhir bulan. Akhir bulan. Akhir bulan, bukan aku ya Lin. Oke, jadi tempat yang belum kita explore itu adalah Benteng Karang Bolong yang dimana Willy kalau nggak salah sempat nge-spill ya, lu menemukan ada eksistensi satanik di situ. Memori. Iya. Karena balik lagi kalau ngomongin soal sejarah, Nusa Kambangan ini menjadi salah satu memang dulunya dipakai sebagai benteng pertahanan juga dan juga tempat kriminal-kriminal juga lah pada masa penjajahan Belanda atau pada zamannya VOC ya. Betul. Ya masih banyak lah tempat yang belum kita explore di Nusa Kambangan ini. Masih banyak curiosity dari tim Detektif Astral tentang ya budaya Indonesia yang memang sudah banyak banget ya kan ya udah mengkental banget di Indonesia. Tapi kita coba cek dulu nih dan kita coba jalan-jalan sekarang apakah kita diterima dengan lapang dada dan apakah nanti biasanya sih kita orangnya nggak iseng ya, dia itu nggak iseng, nggak suka sabotase, nggak suka yang aneh-aneh. Jadi kita nggak mungkin lagi kan ke istana hijau-hijau lewat sabotasenya itu. Ya nggak Bang? Kecuali ada suatu situasi yang mendesak ya. Mendesak gue sih mendukung perdamaian itu ada sih. anjay. Walaupun dengan cara non perdamaian ya. Kemarin lu nemu apa sih Bang? Yang di Gua Ratu itu? Alat device yaitu alat komunikasi Alat komunikasi. yang bisa menghubungkan kita ke frekuensi komunikasinya si Nyi Ratu Ijo itu bisa Lu dibilang. balikin lagi atau lu bawa pulang? Nah, itu dia aku mau nanya itu. ada Lu udah melakukan Iya, lu- penelitian nggak? Lu dalamin lagi belum? belum, gue pengen rame-rame aja. Tapi lu balikin atau lu bawa sendiri nih? Gue titip ke Z. Oh, Oh. ke Z. Wih gila lu cocok sih dititipin ke Z. Dan kan? Udah erosi dah, bolong pasti. Bolong udah. Itu device gak jadi device lagi tuh nanti. Bang, gue yakin abis ini Zizi minta ganti nama. Please dong jangan ganti nama, jangan sih. Dan bercanda. Dan gimana tim Detektif Astral? Ada planning apa nih kalian di Nusa Kambangan Part 2 ini? Jujur gue malah pengen have fun sih terus terang. Yuk, Oh. have fun. Have fun tuh dalam konteks ya jalan-jalan. Nggak ada planning untuk nyerang, nggak ada planning untuk apa. Kecuali diserang duluan gitu kan. Ya pokoknya have fun lah. Udah ada percaya gua. tanda-tanda ditungguin belum bro? Biasanya kan dia gitu, wah Gue nggak mau Di-tag lagi. bermaksud seakan-akan gimana ya. Kalau kemarin kita ditungguin atau diantisipasi sih. Antisipasi. Dia defense. defense. Sekarang kayak gue nggak tahu mereka di mana. Kayak kesana kayak kita mau datang kok sepi ya. Iya, aku juga berasa gitu. Lu juga gak Bang? Ngerasanya gitu, kok mau datang sepi gitu?
Ya gue sebenarnya jalannya hidup kalau hidup gue kalau kemana-mana termasuk ke ETI juga tuh santai aja sih bu. Kenapa? Tai. Aileen sendiri gimana? Kenapa? Ada kita persiapan khusus atau dari kamu strategi-strategi? Aileen lagi semuanya sudah komprehensif nih. Gak ada sih. Rock and roll aja. Rock and roll aja ya. Udah kita have fun aja hari ini. Have fun aja. Dan kita coba telusurin Nusa Kambangan. Kita mau langsung apa ke Langsung. Enggak, maksudnya mau langsung ke tempat tujuan dalam artian ke Benteng Karangbolongnya. Apa kita mulai dari itu dulu pelataran dulu? Benteng-benteng dulu aja lah. Jadi langsung ke Benteng ya? Benteng. Kalau kemarin kita dari pelabuhan ya? Ya. Jadi langsung Oke, ke Benteng. jadi kita langsung ke Benteng Karbol dulu ya. By the way, aku mau nanya Benteng. dong, bentengnya itu memang cuman di daerah sini doang kah? Besar ya tempatnya? Berarti benar. Kenapa? Kamu ngerasain apa? Enggak sih, kemarin kan aku sempat nyasar ke benteng. Kayak aku nggak ngelihat desain-desain yang kayak di foto ini, tapi kayak dia tempat markas juga sih. Dan aku bingung ini layoutnya, geografinya di mana? Karena kan as always aku nggak tahu geografi. Gitu. Tingkat 3 ya? Di bawahnya di bawah ya biasalah basement lah ya kan. Oke, jadi Benteng Karangbolong itu mungkin gue ulangi lagi ya sebelum kita jalan-jalan ke sana. Yaitu adalah merupakan benteng peninggalan pada masa kolonial Belanda yang paling populer di Cilacap. Dan Benteng Karangbolong ini terletak di sisi paling timur Pulau Nusa Kambangan. Timur tuh tandanya agak ke kanan ya. Dan Benteng Karangbolong ini yang dibangun pada tahun 1716, so far udah lama banget, berapa ratus tahun yang lalu, di mana pembangunan benteng ini dilakukan sebagai bentuk dari strategi militer pada masanya. Dan Benteng Karangbolong yang dibangun pada tahun itu, menurut praktisi supernatural ya, di benteng ini terdapat kerajaan goib yang berada di atasnya. Di atasnya tapi. Dan ada sosok siluman ular yang menjaga benteng ini katanya ya. Dan di dalam ruangan benteng pernah terjadi penyiksaan pada masa Hindia Belanda pada zaman dahulu gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin kalau dilihat dari anak-anak mungkin karena ini ya pendirinya juga zaman-zaman VOC, ya mungkin lah ada sepercik dua percik gitu kan satanik yang datang atau apa kita nggak tahu. Kita coba cek lah dari situ baru kita jalan-jalan ke goa-goa yang lain ya. Oke? So langsung aja guys, kalau gitu the client semua dan juga Paranoise, ini yang kalian tunggu-tunggu. Tanpa berlama lagi kita mulai aja untuk Astral Traveling Investigation to Nusa Kambangan Part 2. Let's go. Yuk, ya Tuhan, DA akan mengadakan perjalanan ke Nusa Kambangan kembali. Lindungilah kami, lindungilah teman-teman kami di sini, para noise, equipment kami, dan alam bawah sadar kami. Dalam kasih Tuhan, kami berangkat. Amin. Amin. Yuk. Oke bang, silakan bang. Mau taruh dulu, ntar jatuh. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu jauhkanlah semua manipulasi dan niat jahat iblis terkutuk. Amin. Oke, udah sampai. Aku udah sampai. Oke. Pengen teriak. Ada. Cuaks. Gak apa-apa lah. Tadi kok gue ngerasain presensi astral nenek-nenek ya, cewek ya. Sama. Ada. Gue juga rasain. Rambutnya agak putih gitu loh. Diikat. Lu gue diikat sih. Lu gimana? Ngurai terikat. Lebih ke urai sih Dam, Urai. tapi nggak tegak Enggak. dia. Kesannya kayak arwah, tapi gue nggak tahu ini jin atau demon atau. Dan sampai bawah gue lihat sih kayaknya manusia ya Dam ya, nggak ada ular Iya. beneran. Kan? Enggak. Ini manusia ini. Manusia. Kayak arwah bau, Bentuknya. tapi kita perlu lebih Humanoid. teliti lebih lanjut. Ya. Maksudnya bukan manusia gimana, maksudnya arwah gitu. Dek, tolong Humanoid. kira-kira kayak gitu. Dek, tolong nenek gitu. Siapa ini? Gue nggak mau tergenjutsu tuh, gue samar-samar ngeliat ada memori iblis lagi, tapi nggak tahu di mana. Kayak terlalu tenang ya. Ada apa ya? Iya. Gue gak suka ketenangan soalnya. Anjay. Tadi kayaknya 10 menit lalu lu bilang lu suka perdamaian. Pff,
damai kan belum tentu tenang maksudnya. Oh, berarti untuk memperoleh kedamaian lu bisa menggunakan cara yang tidak tenang ya. Yo ah. Absurd banget sih. Ini kok neneknya dari tadi kayak Jess, tolong lihat deh Jess, kamu visionnya kan paling kuat. Ini neneknya dari tadi kayak di parameter batin kakak terus kayak tolong nenek gitu, kenapa ya? Iya, Dia mau minta tolong apa sih? nggak tahu. Coba tanya aja, ngobrol dulu. Coba tanya deh Jess. Nek. Iya, gitu kata dia. Nenek di sini sama siapa? Sendirian. Nenek minta tolong dari apa, Nek? Ada orang-orang besar. Bertanduk nggak, Nek? Iya. Sakti. Nenek nggak tahu harus berlindung kemana lagi. Wah, ini kayaknya arwah asli deh Dam ini. Kayaknya. Tapi Ya, belum feeling tahu ya. gue about 80% ini arwah asli nih. Nenek harus gimana? Nak muda. Tapi kan orang-orang besar yang bertanduk itu lagi nggak di sini sekarang, Nek. Mereka mau ngejar nenek. Takut nenek. Dam, gue kok bentar, gue bingung deh. Ini kita ngomong sama si nenek nih kok gue kepengaruh sama gambar ya. Jadi kayak gue ngerasa terang, padahal harusnya kan sekarang sore dan malam. Sama, Terang. aku juga terang. Sama ya? Kok Sama. terang ya? Terang. Iya. Aku juga Kita di terang. memori apa Di gimana? aku juga terang. Kayak yang itu foto kedua yang Iya, terang, iya, iya, bukan yang di Iya. gelap. Harusnya kan sekarang jam 8 malam WIB kan. Yes. Sorry guys, itu bel rumah, oke. Berarti cuma aku yang kelempar dong. Hah? Kamu di mana, gelap, Lin? Lin? Aku di tempat gelap. Aduh, gimana ya? Dan beda tempat kayaknya. Ikutin dulu ya, Lin. Ikutin dulu ya deh. Siapa tahu nanti kamu ke... Oh iya, nenek bilang, suara siapa? Iya bener. Heeh. Dia nanya gitu. Suara Itu bener siapa Kawil. itu katanya? Baru mau Suara bilang bener. alien, Nek. Itu. Ayo, Lin. Di sebelah mana? Ada, Nek. Kami mendingan nenek tidak apa-apa. Oke, sekali lagi, Nek. Kami coba korek keterangan ya. Nenek sendirian, tidak ada jiwa-jiwa lain di sini. Gue curiga ya tiba-tiba ya. Iya sama. Kok aku juga curiga. Lu curiga sama neneknya, Dam? Tadi enggak. Sekarang agak, hati gue kayak agak was-was. Mm-mm. Oke, kita coba aja ya. Kita mainkan sandiwaranya. Soalnya iya sih, Dam. Iya. Kok kita bisa ngobrol sama dia di memori? Ini aneh. Aneh. Iya. Guys lihat deh, itu kok giginya agak nggak wajar ya. Giginya kok agak kayak kecil-kecil gitu, tapi kok agak tajam dikit ya. Berasa nggak? Makanya agak aneh kan. Iya agak Tajam-tajam aneh. kan? Iya tajam-tajam bener. Hmm. Kalian udah ngelihat nenek. Waduh. Terus di tangannya kayak ada senjata, kayak keris kecil gitu loh. Mundur Kawil mundur. Ya gak sih? Iya. Ini orang bahaya kok. Ini waspada gue makin Sebenarnya meningkat. tangan gue udah digigit sih tadi. Iya. Nih, lu tanya lagi. Aduh. Kalian nggak mau baik sama nenek. Cuaks. Cari keterangan yuk sebelum kepalanya gue ledakin, boleh? Ya udah Jess. Gila, gue digigit loh energinya, tangannya. Dia kayaknya demon deh guys. Iya kan? Iya, dia demon yang pura-pura jadi arwah. Senjatanya dia, gue inget banget mas. Senjata itu kayaknya agak lumayan kuat yang pegang dia. Keris. Gue inget yang senjata yang gue ditusuk di waktu di mana di gedungnya SM Iya iya. Korea. Mana di mana? Di Korea. Oh, Korea. Iya. Ini kayaknya agak lumayan nih. Kalian nanti bakalan mati membusuk. Nenek akan mati meledak kepalanya. Cuaks. Bercanda. Ya. Kalian nggak akan lama.
pengen main kata-kataan, yang kesel duluan kalah. Nenek bisa bertaruh. Kalian gak akan lama. Tapi dia udah dicengkram sama Kak Willy. Nek, kamu melakukan kesalahan dengan menggigitku tanpa izin. Sekarang energimu aku balikan dan aku berdoa. Mungkin karena aku kebanyakan nonton Doctor Strange kali ya. Aku putar balik waktu, kepalamu bisa meledak, Nek. Coba. Siapa nih? Nanti ambil memorinya bang ya, jangan lupa. Oke, ya Tuhan. Males gue, gila, kita baru berapa menit masa udah gak dapat keterangan apapun. Iya makanya nanti ambil memorinya dulu bang. Ambil keterangan bang. Baik. Dam, lu ambil keterangan dari mayatnya aja ya. Ya udah. Ya Tuhan, terjadilah kehendak. Baru gue doa udah teriak-teriak lu, Nek. Ya Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan pada nenek ini. Dibalikanlah energi ini. Pecah men palanya. Pecah. Meledak. Lepek gitu. Oh iya, badannya jadi balik hitam nggak, Jess? Hitam. Demon hitam ya. Oh demon itu. Demon. Iya. Demon yang pura-pura jadi arwah. Hitam. Matinya nyamping gitu kakinya. Jelek. Bener. Nyamping kan, nyamping kayak Bener. Ya, Jari kakinya agak panjang-panjang gitu kan. Iya. bukan terlentang kan, mati Bukan. nyamping kayak orang yang lagi meluk guling gitu. Iya, kesannya. mati nyamping, ha. Kayaknya ada yang udah tahu kita mau kesini deh. Iya. Ada memori dia kayak bersujud ke salah satu penguasa, terus dia bilang kayak gini, tenang aja, kayak pemimpin, gimana kita ngomongnya? Kenapa, Dem? Jadi ada memori si nenek ini kayak berlutut ke depan salah satu penguasa gitu. Terus dia bilang kayak gini, kayak mereka biar gua hadepin di situ. Jadi kondisi memori ini kan menunjukkan bahwa mereka tuh udah tahu kita di sini. Iya. Kita bakal kesini. Pantesan mereka udah kayak ngumpet gitu kayak Iya. dari pas kita datang kayak sepi-sepi gitu. Sepi banget justru itu. Lu nggak mau pakai jurus lu, Dam? Apa? Setan, woi setan, keluar gitu, nggak mau. Lo boleh nyobain. Tangan gue masih agak sakit nih, berasa nih. Digigit ya. Iya, tadi dia gigitnya nggak nyantai banget, makanya diputer. Mau disembuh. Gimana caranya buat disembuh? Kalian coba ambil alih situasi dulu. Kakak doa dulu ya. Gue rasa kita harus pindah tempat deh. Boleh. Mau kemana? Holy shit, Dam, cek si mayat nenek itu. Lu dapat memori dari gunung nggak? Sekarang. Ini kayaknya berafiliasi kemana-mana nih Mas Wil soalnya. Gunung yang dingin banget. Lu tahu maksud gue di mana? Everest. Yes. Gue kaget, soalnya gue ngambil energi sisa yang gigitan dia, terus langsung muncul vision Gunung Everest. Wow. Dia berafiliasi kemana aja sih si nenek ini? Oke. Tunggu deh. Di badannya kok ada swastika ya? Swastika. Simbol swastika ya? Swastika tuh, oh yang kayak Nazi gitu. Gue dapat abstrak, badannya juga mesti dihancurin, Dam. Hancurin aja. Kuasa Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan. Buset, ini secara astral kok lalat berterbangan ya? Pas dihancurin badannya. Lu lihat nggak, Dem? Lihat. Gila, kayak ribuan lalat bau. Ini gue sampai bingung kan. Jarang-jarang nih gue ngeliat vision kayak begini. Kita dealing dengan iblis apaan sih tadi? Unik banget. Dia kayaknya bawahan dari yang petinggi gitu deh. Ay, lu bikin rusuh kayak di sini, Ay. Mau bikin rusuh gimana, orang aku diperhatiin dari tadi. Lu di mana, Lin? Gue Oh, udah iya, di dalam lo, dari tempat kita ya? benteng. Terus gue ngeliat tadi tuh ada satu sosok kayak itu demon or something, aku nggak tahu. Pokoknya aku nggak ngeliat dengan jelas karena kan kondisinya gelap. Terus berdiri kayak di ujung atas gitu. Terus kayak pengen manipulasi, pengen nyentuh. Tapi karena aku doa dia nggak bisa. Kayaknya dia mantau dari jauh gitu loh, kayak di salah-salah tembok, I think. Di real time sih kayaknya ini. Soalnya kondisinya gelap. Kayaknya kita yang ke genjutsu kayak kita bertiga deh.
Aileen Enggak juga aman. sih Dam, karena kita benar-benar kebawa ke mungkin memori dan kita harus ketemu nenek itu sih. Kalau enggak kita nggak tahu apa yang terjadi Dam. Gua rasa dimensi kita bertiga ini agak beda. Walaupun tempatnya di situ. Ya udah mau Kepecah ya? diapain? Kepecah. Iya, kita bertiga sama Aileen kepecah Bow. Aku justru di sini lebih banyak ngeliat memori-memori ketika dulu perang sih. Jadi kan memang ada tentara, terus kayaknya sempat ada peperangan ya di sini. Aku nggak tahu dari sejarah gimana, tapi aku rasa ada peperangan dan aku ngerasa tempat yang aku injek ini itu kan di dalam ruangan yang agak cukup tertutup ya. Itu kayaknya pernah terjadi pembantaian gitu. Jadi memori sih yang aku lebih dapetin. Kalau astralnya aku nggak ngincar karena dia ada di ya dia pindah-pindah sih. Mau ke tempat Aileen aja. Ada satu warnanya hitam dia. Kok aku tertarik sama yang terang ya? Memori perang. Bukan yang terang, maksudnya kan dimensi Iya, kita sekarang sama. masih Kita terang. Adam, Jesslyn sama Willy masih di tempat terang kan sekarang? Iya. Masih. Iya. Gini, kalau kita dapat abstrak ini important, jangan masih sakit juga ya. Ini gigitan dia brengsek banget ya tadi. Ya anyway, tetap diterang dulu aja Jess. Oke. I'm not getting anything yang dangerous sih. Nggak apa-apa, kita kayak waktu di Titanic, pecah dulu. Siapa tahu informasinya emang harus pecah. Oke. Aku mau nanya dong, secara sejarah dulu ini tempat pernah ditinggalin gak sih? Terlepas dari perang itu. Pernah gak sih? Tuh Dan, Terlepas dari perang. Kan perang kan tahun 1940-an ya. Ya, zaman-zaman itulah. Sebelum itu, sebelum perang, sebelum ada orang-orang ya pantas. Pantas. apalagi juga di sini. Dam, tapi gue nggak ngerasa ada apa-apa lagi juga sih di tempat kita bertiga sekarang. Coba gue cek lagi ya, biar puas. Coba cek aja. Home. Feelingku ada tapi di depan sih, kita harus masuk ke dalam Ada sih guanya sih. satu eksistensi lagi. Ada. Cari Wanita sataniknya. ular sih. Ada wanita ular sih di sini. Yang wanita ular ini lebih berasa kayak dia penunggunya Nusa Kambangan ya. Kak Adam. Nah. Ada gue denger suara nih. Ngomong aja ya. Halu nggak halu ya. Gue pindah ke gelap Mas Phil. Ya, lu pindah ke gelap barengin Dimensi Aileen. tiba-tiba berubah di Hah? gua. Oh, lu pindah ke tempat yang agak Frekuensi gelap. gue tiba-tiba berubah di dimensi gelap sekarang. Gue di gelap sekarang. Coba gue kasih tahu suaranya dulu ya. Hah. Lu bilang tadi ada ular kan, kayak ular kan. Kayaknya gue denger suara dari yang ular itu bilang begini. Terima kasih, kalian sudah membinasakan yang itu. Jangan-jangan nih area kudeta apa gimana? Gue bingung. Itu dari yang ular itu Dam. Iya. Kayaknya dia pengen nguasain ini tapi nggak bisa gara-gara ada si nenek demon tadi. Kan dia jin soalnya. Terima kasih kalian menghancurkan yang itu katanya. Lah, kita nggak ada maksud nolong enemy. Mukanya bengis amat ya itu cewek ular. Oh iya, dia bisa berubah jadi cewek ya? Bisa. Memang Bisa. cewek. Boleh. Coba cek. Namamu Sindoro ya tadi. Kamu barusan memperkenalkan namamu ke aku. Kata dia. Wah, ini cakep sih anjing. Ya. Gue ke memori deh. Gue udah ke frekuensinya si Aileen, tapi gue mau ke memori ya. Kalian ngomong aja. Jadi ini kita pecah dulu nih. Aku- Gua sama Jesslyn, Iya. ada Mama Aileen ya udah. Bentar, aku kayak ngelihat drama-drama Korea gitu sih. Yang siapa Sindoro? Enggak, kalian berdua kayak love at the first sight. Yaudah kita cari keterangan dulu di Sindoro yuk. Yes. Oke. Ya Aku Tuhan. kayak jadi kayak orang ketiga gitu di sini. Oke. Jess, kamu visionnya yang paling kuat. We need your help. Oke. Be our eyes. Sindoro, tunjukkanlah kebenaran, jauhkan. Ya, kamu Ya, negatif juga. Tapi ya negatif. udahlah, daripada kamu musnah, kita cari keterangan. Kenapa kamu mengatakan bahwa kamu terima kasih itu sih yang bentuk nenek tadi kami hanguskan? Kenapa? Ya, bener sih yang kayak Kawil bilang. Dia bilang kalau tidak, aku tidak bisa menguasai tempat ini.
Tapi suaranya lebih tua lagi sedikit, tapi nggak setua si nenek. Harapanmu dengan menguasai tempat ini apa? Oh, arahannya ke manusia ya. Jadi kamu rebutan manusia bertapa, terus berebutan menunjukkan diri gitu. Nggak ada hubungannya sama manusia. Lalu, Aku nyaman di sini. loh kalau kamu nyaman, kenapa nggak bisa hidup bareng aja bersama si nenek itu? Tidak mau. Tidak ada penguasa lain selain si nenek itu. Dia bentar ngomong enggak, bentar ngomong tidak. Enggak. Oke. Lalu pernah ada rekam jejak manusia datang ke sini bertapa dan segala macam nggak, Sindoro? Pernah. Tapi sudah lama. Tidak sering juga. Mereka biasa ngapain? Ngelmu, minta sesuatu? Kamu juga baru ya, Sindoro, Bentar. kayak. Dia agak-agak seduktif gitu loh ke Kak Willy. Dia kayak gigit bibirnya gitu. Gini, terus, let yang me guess, kayak Jesslyn. gitu. Dia nggak tinggi, dia agak, mohon maaf tanpa bermaksud apa, dia agak Actually- bogel kan? Actually dia ya hampir setinggi Kak Willy tapi lebih pendek dikit. Iya, maksudnya bukan tipe yang dia bogel loh, bukan bogel, sorry. Dia montoknya tapi bukan montok seksi, emang agak dempal kan? Gempal. Gempal, iya. Tapi itu your type kan. Iya juga sih. Iya juga sih. Ya udah. Terus. Pakaian dia kok kayak wayang sih, Jess? Pakaian dia tuh kayak ini loh, Kayak pemain wayang gitu loh. yang batik-batik. Iya, ya, selendang gitu-gitu. Dia, Sindoro, kamu manis sih, tapi Cie. kamu nggak seksi, maaf. Sedangkan aku suka yang seksi. Itu bukannya Enggak. badannya. Dia dempal doang. Oh. Ih, baper lu dia lu. Ya dia baper tuh Ya kan. maaf. Ya udah, daripada kita beradu kekerasan, kita ngobrol saja. Kamu baru di sini atau gimana? Kok kayaknya semenjak si nenek tadi hangus baru kamu bisa bernafas dan keluar dari tempat gelap itu? Aku nggak mau ngomong sama kamu. Kenapa kamu nggak mau ngomong? Kamu sedih ya aku ngomong. Tadi kamu Terus dia bilang nggak tahu. Nggak tahu Cubang banget sih, cubang. lesson 101 next time kalau kita mau korek keteranganku mesti ngerayu Jin dulu deh. Lo soal ngerayu Kata dia kasih lah gini. buaya nomor 1. Dia bilang gini, kamu ganteng tapi sulit didekati. Katanya. Wih, coba yang hitam nih. Doyan nggak main hitam? Beda dimensional. Beda dimensi udah. Lagi baca memori. Oh, Bang Adam. Ailin, kamu aman? Sekali lagi ya Bo ya, Oke, sekali oke lagi ya. sebelum ke Island sama Adam. Biasa udah tahap ini Jin tuh udah mulai deket-deketin gua, digerayangin. Gua nggak kali ini. Enggak, dia Dia enggak gerayangin. jaga jarak, iya. Ya dia jaga jarak. Ya udah, yuk kita mau pindah. Ya udahlah, gimana? Mau pindah ke tempat Adam? Wait, ada presensi baru. Hold on. Entah di studio, entah di sana nih. Pecah gua bentar. Di studio. Di sekarang di sini nih. Hah? Tunggu. Gua pecah konsen ya, bentar. Ada apa sih di kanan gua? Bentar. Oh, iblis, Bo. Iblis. Di kanan arah pintu masuk gua sini. Kayaknya dari sana juga, tapi nyerangnya mau langsung di studio instead of nyerang kita yang pecah di Nusa Kambangan. Yes, pecah konsen kamu, coba lihat di kanan kakak deh. Ini ada iblis yang mau nyerang nih. Wait, aku masih di sana lagi. Masih agak berat sih kalau untuk pecah. Dari kanan ada tekanan berat berasa. Coba kau lurusin itu dulu deh. Aku Oke. sama si Sindoro dulu. Gimana, Ai? Aman, Ai? Kamu Jadi lagi di mana? aku sempat diliatin sama satu prajurit. Jadi aku pindah tempat lagi ke luar, ke outdoor gitu. Terus ada satu jin yang ngeliatin aku banget, kayak mantau gitu loh. Terus aku pukul aja. Ya aku pukul, pingsan sih di bawah. Terus aku coba korek. Ya mau gimana gitu kan. Terus pas aku coba, kenapa memang? Baru lihat doang dipukul. Hah? Baru lihat doang dipukul. Ya ngeliatnya tuh kayak ngintai gitu loh. Terus aku tiba-tiba dari belakang dia mukul aja gitu loh, kayak switch tempat gitu loh. Terus kayak intinya dia ini kayaknya cuma prajurit biasa dan bukan yang suka manipulasiin sih. Kayaknya ada
divisi-divisi yang emang suka manipulasin, dan itu biasanya yang lebih tinggi ya pangkatnya. Dia pangkatnya lebih rendah yang aku lihat. Terus ada memori juga yang si ijo-ijo sempat marah gitu. Sempat marah banget karena ini tempat diobrak-abrik sama kita. Terus aku nggak tahu, kayak tiba-tiba memorinya pindah ke salah satu pemimpinnya dia ya, atasannya dia gitu. Pokoknya kayak ngomong, udah dengar isu kalau kita memang pengen kesini kan, dan bilang ke semua prajurit kali aku ngomongnya, kayak ini penjaga sih. Pokoknya jangan sampai kita itu lolos gitu. Jangan sampai kedua kalinya lolos, gimana pun caranya nanti harus diakalin gitu. Jangan sampai mereka obrak-abrik, intinya gitu sih. Pantesan Lin, iblis yang dari kanan studio nih kerasa kayak seakan-akan ada suara, jangan ganggu yang ijo-ijo lah. Apa hubungannya? Lu kan iblis gitu, bingung gua. Sindoro sendirian kan, Jess? Sendirian. Aku lagi sama Dia dia. senyum-senyum gitu. Dia bingung kayak Kawil kemana gitu. Kamu dicariin, Kawil dicariin. Aku di sini, aku balik lagi. Dia bersih loh untuk ukuran jin loh. Iya, cukup bersih. Bersih banget untuk ukuran jin. Gila, ini kalau ukuran manusia ya bau, dia wangi sih ini. Ya udah. Enggak, makasih Jess. Iblis yang di studio gimana bro tadi? Gua urus. Udah gitu. Tapi intinya ada jejak. Dia tadi tuh kayak mau nikam gue dari studio. Dia tuh dari ijo-ijo. Gue bingung. Itu tapi dari Nusa Kambangan sih berasanya iblisnya juga. Iya. Sindoro nanya, aku mau tahu nama kamu dong. Namaku Willy. Barusan hatimu ngelihat luka di tangan, terus kamu pengen care ya, pengen mencoba mengobati ya. Cie. Bener nggak? Aku mau memastikan dulu. Terus udah gitu dia ngambil tangannya Kak Willy, terus kayak nggak tahu dia. Iya, jangan dijilat juga. Emang cara ya udah nih. Ternyata jin ngobatin gitu caranya, dijilat-jilat. Oh, buat dong gue luka-luka. Terus dia bilang jangan lupain aku ya katanya. Oke. Iya, Sindoro. Oke, kita kembali coba ke Bang Adam. Bang, apa yang lo temuin Bang? Lo lagi Memorinya ngapain? dikit banget, kita harus pindah tempat sih. Di sini nggak ada yang gimana sih. Apa yang lo dapat apa di situ? Gue ngerasa kayak di bawah sini ada goa sih. Ada goa. Ada goa. Emang Ada goa, Mbak. Dan goa. di basement ada goa lagi. Iya, ada goa ada nih. Dan pihak Belanda tuh ada di situ. Oh. Sampai ke bawah-bawah situ dia kayak mencari tahu yang keberadaan di sana. Dan ada berapa patung gitu yang mereka dapetin gitu. Perampok banget berarti ya. Patung dari Gak tahu, ada patung-patung kecil ukuran segini tuh di dalam goa tersebut dan mereka kayak ngambilin. Nah, di sini gue ngerti bahwa berarti penjajah nih bukan jajah kita doang, tapi ngambilin benda-benda bersejarah juga ternyata. artefak bersejarah ya. Oke. Ingat nggak Bow, waktu kita ke Borobudur yang nggak sempat dipublish di YouTube sih, kan Belanda juga pengen ngambil beberapa artefak-artefak dan benda bersejarah di Borobudur kan, sampai akhirnya para Belanda ngelihat ular jejadiannya itu jin-jin yang menjelma jadi ular melindungi. Itu sejarahnya. Jin ular ini nanya, kalian mau kemana abis ini? Yang paling horor di sini di mana? Siapa tadi namanya? Surrender. Sindoro. Oh, Sindoro ya. Sindoro, berita kedatangan kami yang 3 minggu lalu membuat keributan, bagaimana di pulau ini? Tersebar dengan santer nggak? Iya, tapi aku nggak mau ikutan. Kamu mengandung ya? Kok aku melihat gambar janin sih? Apa itu memori atau apa nih Sindoro? Itu anak kamu. Enggak lah. Itu jilatannya Siapa itu Sindoro? Di perut kamu siapa? Atau itu memori? Anakku, dia bilang. Kamu lagi hamil maksudnya? Istilahnya. Iya. Oke. Aku pikir aku bisa berlindung di gua ini setelah kamu musnahkan yang itu. Kamu mau mencoba atau tidak? Kemarin waktu kami dari Semarang, ada jin yang kami coba doakan. Doanya bukan untuk memusnahkan dia, tetapi untuk supaya bisa kembali ke jalan Tuhan. Memang ada yang sakit banget, ada yang kebakar sedikit, tapi mereka selamat. Kamu mau mencobanya, Sindoro?
Kamu nggak mau pinang aku aja? Enggak mau, aku manusia, kamu jin. Lagian tuh kamu udah punya anak aja. Punya enak. Ya kan enak-enaknya sama lu bro. Terus dia bilang kayak, anak ini aku serahkan padamu. Enggak, manusia nggak begitu cara kerjanya. Makin nggak mau. Ya dia sedih lagi. Udahlah, elus-elus aja lah biar nggak baper. Kami berdoa saja gimana Sindoro supaya kamu terlindung. Kita makin lama di sini nanti dia makin nempel loh. Enggak. Kak Will. Enggak. Oke. Karena ada Arka yang udah siap tangannya. Ya udah cus aja yuk. Oke. Next ke next destination. Yuk, kemana? Masalahnya kemana? Gua ini aja lah. Ke gua mana tadi? Di sini juga nggak ada apa-apa sih. Gua udah keliling dari tadi. Ya udah yuk, Yaudah. gua itu apa namanya? Keliling nggak ngajak-ngajak. Bird eye view aja bang, coba bang. Gue bird's eye view nih sekarang. Guys, Mana lagi yang the real problem bukan di pulaunya guys. di mana? Ini pulaunya dikelilingin laut juga nggak? Iya. Iya. Lihat deh di diameter sekitar, gue nggak tahu kilometer berapa, tapi nggak jauh berapa kilometer dari pulau itu di laut. Itu energinya minta diteliti banget. Nah, pas banget tuh tadi kalau nggak salah Natnat ya. Si Natnat bilang tuh dia ke distract malah sama yang di laut. Iya, Setuju sih. gue nggak tahu itu tempat Ratu Pantai Selatan atau bukan ya. Gue nggak tahu. Pokoknya jaraknya sih nggak begitu jauh ya, tapi nggak tahu berapa ratus meter atau kilo. 700 meter katanya. 700 meter, tapi ini arah. Ya gue nggak tahu gue ngeliat dari arah mana ya. Tapi kalau dari atas tuh dia tuh kayak di barat sama selatan. Barat sama selatan apa tuh? Si Ndoro bilang, aku boleh ngebantu kamu nggak? Boleh, tapi kamu harus melewati ujian doa dulu, Sindoro. Kalau kamu bersedia, aku akan melakukannya. Kamu masih khawatir dengan anakmu kan? Kayak kalau kamu didoakan, kamu selamat atau tidak, begitu kan? Iya, dia ngeliatin perutnya sih. Ya sudah, itu pilihanmu, aku tidak akan memaksa. Intinya gini, Tuhan pasti punya sistem pengampunan. Tetapi mungkin ketika kamu diampuni, layaknya jin-jin lain yang kami temui, akan seperti terbakar sebentar atau bagaimana. Aku tidak tahu sejauh mana efeknya. Semua keputusan di tangan kamu, Sindoro. Kalau kamu belum siap, sebaiknya jangan. Oke? Ini aku lagi nonton film apa sih? Oke. Bang, lu cari bang dulu bang. Bagian mana bang? Harusnya Adam setuju sama nih di laut juga nih. Di laut juga sih. Tapi Iya kan? mau ke situ aja. Seakan-akan kayak 700 meter di lepas pantai situ kan, Dam. Seakan-akan. Nggak jauh sih itu. Nggak Udah, jauh. coba dulu lah. Yuk, Mau ke situ langsung. gas. Kayaknya Nyelam dong ya. Pasti berhubungan ijo-ijo lagi sini. belum tentu. Mau yang mimpin siapa nih? Soalnya titiknya jelas banget. Ya udah lu aja. Lu aja bro. Gue aja ya. Ya Tuhan, lindungilah kami. Kami menuju titik Udah laut masuk itu. frekuensi ya. Terjadilah kehendak Tuhan. Kita nyemplung ya. Wah, gue masuk dimensi nih. Nggak mungkin di laut ada karang-karang gede-gede begini ada tulisannya. Nggak mungkin. Hah? Tulisannya apa? Selamat datang. Bukan. Kenapa terang terus ya, Dam? Lu berasa kayak terang lagi nggak? Gue malah belum melihat tempat itu malah. Aku juga belum. Shit, apa gue sendirian ya? Gue kayak masih dalam lautan kayak liat kura-kura gue. Sama, aku yang kayak Kak Adam. Iya. Oh, kayaknya gue sendirian nih. Cukup dalam ya. Iya. Oke guys, cari deh. Dan ada sampah-sampah ya. Ya pastilah. Namanya juga Indonesia. Coba gue kasih energi ke langit ya, laser ke langit. Kalian bisa lihat gue nggak? Terus, Nggak terlalu jauh dari tempat itu kita. lokasi gue. Lihat nggak, Dam? Coba Harusnya lu lihat sih. Kita kesana deh. Ya laser merah, laser merah. Oke. Adam udah, tinggal Jesslyn, Aileen. Aku udah. Aku ngeliat kakak. Oke, bener nggak? Gue ngeliat karang bebatuan ada Ini gue tulisan. rasa bukan karang, bebatuan kali ya. Iya, lebih ke Sorry, batu. bukan karang, bebatuan. Bebatuan. Ini nggak mungkin laut, ini dimensi paralel kayaknya. Tapi rasanya kayak di dalam laut kan, Dam? Persis kayak ini, Bo. Kayak waktu kita ngonten ke Danau Toba. Mirip ya feelingnya ya, guys ya. Pas ke dalam lautnya Bentar, itu loh. kok terang ya? Kayak siang Nah, gitu. kan?
Kalian gelap apa terang? Gelap. Gelap. Terang. Iya, Kalian terang. Terang. Heeh. Coba Bang buat gaduh Bang. Tapi kok belum Provokasi, ada Bang. orang ya? Belum, masih ikan-ikan. Iya. Ini dimensi apa sih? Nggak mungkin di laut kita ada bebatuan segede-gede gini dan ada tulisan gitu. Tulisannya nggak ngerti gue. Tulisannya juga aku nggak ngerti. Kayak lebih kayak Sanskerta simbol, gitu kali ya? kayak simbol-simbol juga dan iya kayak mungkin kayak Sanskerta gitu atau kali ya. semacam gitu ya. Ya ada tulisannya sih, tapi tulisannya kayak bentuknya kayak simbol gitu kayak weird. Barusan ada suara dari atas. Kalian terperangkap di sini. Kalian tidak bisa kembali. Gitu. Lol. Waduh. Siapa tuh? Tahu? Takut. Ini ya kalau gua ngadep ke atas ya. Coba deh guys, kalian ngadep ke atas. Ngelihat ke atas tuh nggak dalam loh. Iya, Dalam bener. perspektifnya gini. Paling cuma belasan meter, Bo. Kelihatan cahaya sih. Kelihatan Iya. cahaya bener. Paling cuma 10-15 meter ini. Nggak dalam banget ya? Enggak dalam. Nggak dalam banget. Perasaanku doang atau airnya lebih jernih ya Iya, airnya lebih jernih daripada bener. yang tadi kita di laut itu. Betul. Kenapa kita diarahin ke sini ya? Kenapa? Katanya noise Bang. Coba Bang Adam. Tepuk Bentar. tangan Bang Adam. Kok Bikin jadi provokasi, kayak- Bang. Enggak, ini kata para noise nih. Enggak. Gue udah dapat frekuensi yang bener nih. Gue udah dikelilingi satu astral. Gue gak ke tempat Di laut itu sekarang? lagi. Iya, gue tiba-tiba kayak di laut. Terus ada salah satu astral kayak Medusa gitu. Di sekitar gue lagi ngelilingin gue satu eksistensi aja tapi. Ini kita terdampar di laut mana sih? Nggak jauh dari Nusa Kambangan. Kita mau dibuat teler nih. Iya berasa. Coba ke frekuensinya Bang Adam tuh. Aku keluar deh ke frekuensi ke Adam. Siapa kalian katanya? Si Medusa ini bilang kayak gitu. Sambil dia kayak Dia kayak punya tinta ungu nggak, Dam? ah Dia kayak punya racun ungu nggak? racun ungu. Nah, gue belum lihat. Gue lihat gocah. Udah otak gue lagi ngeblank nih. Dia kayak pegang trisula gitu loh. Terus kayak ekor ikan, tapi kepalanya Medusa. Badannya kayak ikan pari dikit nggak? Ah, iya benar. Bener ya? Pari. Ya. Ini makhluk apa ini? Nggak tahu. Pasang armor ya guys, pasang shield. Ya, piramid lagi, deket-deket situ. Capek gue. Damn, ini kok aku ngerasa ini bukan cara-cara ya yang Yang Medusa ini. Bukan cerek. bukan. Waduh. Kok gue ngeliat sesuatu kayak piramid ya? Sama. Sama ya? Sama. Jess? Ada. Deng Aku deng aneh. deng deng. Mirip seperti waktu kita ke Sungai Han di Korea. Si penguasa ini pernah memanipulasi salah satu Hokage pertama dalam meditasinya dia. Jadi Hokage pertama meditasi dan dia berpura-pura jadi ratu. Ijo-ijo. Di sini ini banyak yang astral projection ternyata buat pelaku-pelaku supernatural ya. Untuk menyari kayak kekuatan-kekuatan gitu loh bang. Iblis dan jenis ini minta darah kadang-kadang, darah hewan-hewan. Kalian akan menemukan hubungan dengan daerah Gunung Everest. Hah?